Gametogenesis pada tumbuhan sama halnya dengan yang terjadi di sel hewan, yaitu ada dua peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa pembentukan gamet jantan dan pembentukan gamet betina. Kalau di tumbuhan itu, gamet jantannya itu proses pembentukannya disebut dengan mikrosporogenesis. Kalau yang betina disebut dengan makrosporogenesis. Yang pertama akan Ibu bahas adalah yang mikrosporogenesis atau pembentukan gamet jantan dari tumbuhan tinggi, klasifikasi tingkat tinggi. Yang pertama adalah sel induk mikrospora atau mikrosporosit ini yang memiliki kromosom 2N akan mengalami pembelahan meiosis yang pertama, lalu lanjut ke meiosis yang kedua. Jadi kalau di mikrosporosit ini pembelahannya langsung gitu ya. Habis dari pembelahan meiosis yang pertama langsung ke meiosis yang kedua. Dan dari meiosis yang kedua ini menghasilkan 4 sel mikrospora, kromosomnya itu haploid, tetapi dia itu menempel satu sama lain, jadi bentuknya itu tetrad. Kalau diulang lagi, sel induk mikrospora atau disebut dengan sel mikrosporosit ini akan mengalami 2 kali meiosis. Yang pertama, ini meiosis yang pertama, dan yang ini adalah meiosis yang kedua. Jadi hasil dari meiosis yang kedua adalah 4 buah sel mikrospora yang masing-masing memiliki kromosom haploid dan saling menempel. Jadi nantinya akan membentuk kromosom yang berbentuk tetrad atau 4 gitu. Lalu nantinya masing-masing mikrospora itu akan terpisah satu sama lain dan akan berkembang menjadi butir serbuk sari atau polen yang memiliki kromosom berjumlah 1 atau haploid atau N. Lalu selanjutnya, inti sel atau nukleus di dalam butir serbuk sari mengalami pembelahan karyokinesis yang pertama, sehingga terdapat 2 nukleus yang identik, yaitu nukleus generatif dan nukleus tabung. Ini. Jadi, masing-masing mikrospora akan mengalami proses karyokinesis. Karyokinesis adalah pembelahan inti tanpa terjadinya pembelahan sitoplasma dan menghasilkan dua sel anakan yang sama, yaitu inti sel generatif yang atas dan inti sel tabung atau nantinya akan disebut dengan inti generatif. Nantinya, masing-masing dari inti ini kromosomnya haploid, jadi kromosomnya masing-masing 1. Lalu, ini masih sebelum polinasi, ketika sudah terjadi polinasi atau penyerbukan, atau ketika butir serbuk sari jatuh di kepala putik, butir serbuk sari itu akan tumbuh menjadi buluh polen atau ini, atau menjadi buluh polen yang ini ya. Lalu yang generatif ini akan berkembang dan akan mengalami pembelahan karyokinesis yang kedua menjadi inti sperma atau nukleus sperma yang pertama dan nukleus sperma yang kedua.
Jadi di dalam proses mikrogenesis ini ada dua. Yang pertama adalah sebelum polinasi dan sesudah polinasi. Jadi ketika sel mikrospora ini terpisah satu sama lain menjadi 4 gini, nanti masing-masing ini akan terjadi proses karyokinesis, yaitu pembelahan mitosis tanpa disertai pembelahan sitoplasma. Akan menghasilkan dua sel. Yang pertama adalah sel atau nukleus generatif yang atas ini, dan yang kedua adalah nukleus tabung atau nantinya akan berkembang menjadi saluran serpusari. Ini yang sebelum terjadi polinasi. Ketika sudah terjadi polinasi, nantinya nukleus generatif yang atas ini akan mengalami pembelahan karyokinesis yang kedua dan menjadi nukleus sperma 1 dan nukleus sperma 2 atau disebut dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Lalu untuk yang nukleus tabung akan berkembang menjadi buluh polen atau tetap disebut dengan inti tabung, dan nantinya yang buluh polen ini akan menjadi pembuka jalan untuk inti sperma 1 dan inti sperma 2 melakukan fertilisasi ke dalam ovum di proses fertilisasi. Sehingga proses mikrosporogenesis ini terjadinya itu di kantong sari atau anter, lalu hasil dari mikrosporogenesis ini ada dua keadaan. Yang pertama adalah ketika sebelum terjadi polinasi itu menghasilkan dua sel nukleus yang identik, yaitu adalah nukleus generatif dan nukleus tabung atau disebut dengan inti generatif dan inti tabung. Namun, ketika terjadi polinasi atau terjadi penyerbukan, akan terjadi proses karyokinesis yang kedua dan menghasilkan 3 inti atau 3 nukleus. Yang pertama adalah nukleus sperma 1, nukleus sperma 2, dan inti atau nukleus tabung atau bisa disebut dengan inti generatif 1, inti generatif 2, dan inti vegetatif. Tadi kan sudah belajar tentang yang pembuatan atau pembentukan mikrosporogenesis. Sekarang kita akan bahas tentang makrosporogenesis. Tadi kan Ibu sudah bilang kalau yang mikro itu yang jantan, kalau yang makro itu yang betina. Karena kenapa kok disebut makro, Bu? Nanti sel yang dihasilkan di makrosporogenesis ini lebih besar ukurannya daripada yang mikrosporogenesis. Jadi langsung saja, megasporogenesis ini atau makrosporogenesis ini adalah proses pembentukan makrospora. Nah, pembentukannya ini terjadi di bakal buah atau disebut dengan ovarium. Lalu, mekanismenya itu seperti apa sih, Bu? Mekanismenya itu seperti berikut ini. Yang pertama adalah sel induk megaspora ini memiliki kromosom yang diploid akan mengalami meiosis yang pertama
dan mengalami meiosis yang kedua. Dan hasil dari 2 kali meiosis ini menghasilkan 4 sel megaspora berkromosom haploid. Kromosomnya masing-masing 1 dan bentuknya atau tersusun linier. Jadi bedanya kalau yang di mikrospora itu sama-sama mengalami 2 kali meiosis, tetapi kalau yang di mikrosporogenesis itu hasil anakannya atau sel yang dihasilkan itu akan mengelompok menjadi 1 dan berkelompok menjadi 4 dan disebut dengan tetraspora. Kalau yang makrosporogenesis ini hasilnya sama-sama 4 juga, tetapi bentuknya atau kelompoknya atau susunannya itu secara linier, jadi kayak lurus gini. Terus setelah terjadi meiosis, cuma 1 yang menjadi sel fungsional, sel megaspora yang fungsional. Terus yang 3-nya ini kemana, Bu? Yang 3-nya ini mengalami degenerasi atau sel tersebut mati. Setelah sudah menghasilkan 1 sel fungsional megaspora, sel nukleus itu akan mengalami pembelahan karyokinesis sampai 3 kali. Karyokinesis yang pertama, jadi sel ini mengalami karyokinesis yang pertama, lanjut ke karyokinesis yang kedua, ini karyokinesis yang kedua, dan ini adalah hasil dari karyokinesis yang ketiga. Nantinya hasil dari pembelahan karyokinesis yang sampai ketiga ini menghasilkan 8 nukleus yang semuanya haploid. Jadi di sini akan menghasilkan 8 inti sel yang masing-masing ini kromosomnya haploid. Lalu nantinya ada kayak pembelahan gitu ya. Sel yang berukuran besar dan memiliki 8 nukleus disebut dengan kantong embrio yang belum matang, jadi disebut dengan kandung lembaga primer. Jadi Ibu ulangi lagi dari sini, kan setelah melakukan meiosis yang kedua, megasporosit melakukan meiosis yang kedua akan menghasilkan 4 sel megaspora yang masing-masing memiliki kromosom haploid. Nantinya sel megaspora ini akan mengalami degenerasi. Ada yang mengalami degenerasi dan nantinya hanya menghasilkan 1 sel megaspora yang fungsional. Ketika sudah menghasilkan 1 sel megaspora yang fungsional, 1 sel tersebut itu akan mengalami karyokinesis atau pembelahan mitosis tanpa disertai sitoplasma sampai 3 kali. Yang pertama dan hasilnya adalah 2. Lalu terjadi karyokinesis yang kedua menghasilkan 4 sel anakan, dan yang terakhir ketika terjadi proses karyokinesis yang ketiga menghasilkan 8 nukleus yang masing-masing memiliki kromosom yang haploid. Nah, ke-8 sel ini kan inti sel ya. Terus yang kuning-kuning ini sel. Nah, ke-8 inti sel ini disebut dengan
kandung lembaga primer karena masih belum matang atau kandung lembaga yang masih muda. Setelah sudah terbentuk kandung lembaga primer, kandung lembaga ini dikelilingi oleh jaringan integumen dan nucellus. Nantinya pada salah satu ujung di kandung lembaga primer ini terdapat mikropil atau bukaan, jadi kayak bukaan kecil gitu. Nah, bukaan kecil itu fungsinya buat apa? Bukaan kecil itu fungsinya buat tabung polen untuk melakukan penetrasi. Jadi yang tadinya di mikrosporogenesis itu kan ada inti vegetatif ya, atau inti tabung. Nah, nanti inti tabung itu akan membuka jalan dari dinding ovarium menuju ke mikropil dan akan terjadi proses penetrasi atau fertilisasi. Selanjutnya, nanti inti-inti yang ada di dalam sel ini akan kayak menempatkan diri gitu. Akan menempatkan diri. Ada satu inti yang dekat dengan mikropil itu berkembang menjadi sel ovum atau sel ovum, sel telur gitu ya. Lalu dua inti di sel ovum ini mengalami dua sel ovum yang ada di kanan kiri ini akan disebut dengan sinergit. Ini sinergit, ini sinergit, dan dua sel ini akan berdegenerasi dan mati. Selanjutnya, dua inti yang ada di tengah-tengah ini akan berfusi dan melebur jadi satu, dan itu disebut dengan fusi nukleus polar. Yang memiliki kromosom 2N, dan yang ketiga yang terakhir di pojokan bawah ini, pojokan atas ini disebut antipoda yang berseberangan dengan mikropil, dan masing-masing ini adalah memiliki kromosom yang haploid. Bu, bingung Bu, dari sini ke sininya kok bisa gitu? Ya udah, gambar ke selanjutnya. Gini kan ya. Sebenarnya ini sama. Ini kan jumlahnya awalnya 8 toh. Di sini 1 2 3. Sini ada 4 kan. Kalau di gambar sebelumnya itu kan ada 4. 4 tapi jajarnya kan 2 gitu ya. Ini 1 2 3. 1 2 3 4. 3 kan tadi Ibu bilang ada bagian mikropil dan ada bagian lawannya mikropil itu bagian atas. Jadi ada bagian bawah sama bagian atas. Kalau yang bagian bawah itu dekat mikropil ini, dan bagian atas ini di dekat ovulum. Selanjutnya, tadi Ibu bilang ada sel yang berkembang menjadi ovum, ada yang degenerasi, ada yang berfusi jadi satu, dan ada yang berpindah ke atas. Nah, gambarnya itu seperti ini. 3 sel yang dekat dengan mikropil, yang di tengah itu akan berkembang menjadi sel telur atau ovum. Lalu inti sel yang ada di kanan kiri sel ovum ini akan yang disebut dengan sinergit ini akan mengalami degenerasi. Jadi dia nanti akan melebur dan hancur. Lalu dua sel yang ada di tengah ini nanti akan
berfusi menjadi satu dan melebur gitu ya. Yang masing-masing awalnya kromosomnya cuma satu, ketika melebur kan kromosomnya jadi 2N. Lalu 3 sel yang berseberangan dengan mikrofil disebut dengan antipoda karena berseberangan dan berada di daerah kalaza. Itu akan semakin ke ujung, akan semakin ke daerah kalaza ini. Jadi yang awalnya di tengah sini tiba-tiba ke atas gini, jadi menempel di atas, sehingga nantinya hasil dari makrosporogenesis ini adalah satu sel ovum yang ada di tengah ini, dua sinergit yang ada di bawah ini atau di kanan kiri dari sel ovum, lalu dua inti polar yang saling berfusi ini, dan 3 sel antipoda 1, 2, dan 3. Sehingga jumlahnya tetap 8, tapi sudah berkembang menjadi bermacam-macam jenis inti sel. Ada yang berkembang menjadi sel telur, ada yang terjadi degenerasi dan disebut dengan sel sinergit. Lalu ada yang sel itu melekat jadi satu dan berfusi menjadi 2 inti polar, dan yang terakhir adalah sel tersebut yang letaknya berlawanan dengan mikrofil itu disebut dengan sel antipoda. Jadi jumlahnya tetap 8, tetapi letaknya dan peranannya sudah berbeda. Sehingga ketika sel sudah menempatkan diri seperti ini, inti sel sudah menempatkan diri seperti ini, disebut dengan kandung lembaga sekunder atau kandung lembaga yang matang. Jadi kalau di mikrosporogenesis itu menghasilkan 3 inti. Yang pertama adalah inti generatif 1 atau nukleus sperma 1, inti generatif 2 atau nukleus sperma 2, dan yang terakhir adalah inti tabung atau inti vegetatif. Kalau di makrosporogenesis ini menghasilkan 1 ovum, 2 sinergit, 2 fusi inti polar, dan 3 sel antipoda. Sekian dari Ibu penjelasan mikrospora dan makrospora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.